Video ini disponsori oleh PCBWay. Jadi pada video kali ini saya akan membuat drum elektrik lagi. Ya, drum elektrik lagi. Karena pada tahun 2019 adalah pertama kalinya saya membuat drum elektrik. Dan drum elektrik versi pertama ini saya buat dari plat tembaga. Dan bisa dibilang kurang bagus dan kurang responsif menurut saya. Dan tepat 6 bulan kemudian, saya buat lagi versi keduanya. Yang lebih bagus dan lebih responsif tentunya. Tapi kedua versi tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu setiap drumnya hanya memiliki satu zona suara saja. Dan di versi yang ketiga ini saya akan membuat drum dengan 3 zona suara. Oke, untuk membuat cangkang drumnya, di sini saya menggunakan akrilik putih dengan tebal 5 mm. Selanjutnya saya akan panaskan dengan kompor ini sampai akriliknya lunak. Panaskan akriliknya sambil digerakkan agar tidak fokus di satu titik saja, yang dapat menyebabkan akriliknya terbakar. Jika sudah lunak, saya sudah siapkan cetakannya. Cetakan ini saya buat dari kardus. Untuk diameter cangkang drum yang saya buat ini, diameternya sekitar 10 inch. Selanjutnya kita tempelkan sambungan cangkang drumnya dengan lem super. Jika lemnya sudah kering, kita bisa mengamplas sambungannya dan bagian sisi luar drumnya. Untuk membuat bagian hoop drumnya, saya menggunakan sebuah kawat. Kawat yang saya gunakan ini adalah kawat galvanis 3,3 mm. Bentuk kawatnya sesuai lingkaran cangkang drumnya. Setelah itu, saya gunakan heat shrink untuk menyambungkan kawatnya. Dan untuk bagian head drumnya saya menggunakan kain jaring seperti ini. Kain ini cukup kuat dan tidak lentur. Jahit kainnya pada kawat. Untuk menjahitnya saya menggunakan mesin jahit agar lebih cepat. Jika kalian tidak memiliki mesin jahit, kalian bisa jahit secara manual. Nah, seperti inilah jika selesai dijahit. Tahap berikutnya lubangi cangkang drumnya sebanyak 6 lubang. Dan kita membutuhkan 6 buah bracket L seperti ini. Pasang bracket pada cangkang dengan baut dan mur M4.
Jika semua bracket sudah terpasang, di sini saya sudah membuat dudukan drumnya dari triplek 12 mm dan sudah saya cat seperti ini. Kita letakkan dudukannya pada bagian bawah drumnya dan kita kencangkan dengan skrup. Selain itu, kita juga membutuhkan bracket L dengan ukuran 8 cm. Bracket ini saya akan potong dan buat celah pada bagian tengahnya. Dan juga saya buat lebih pendek salah satu bagiannya. Hasilnya seperti ini jika sudah kita potong dan setelah dicat hitam. Dan saya juga telah menempelkan triplek 3 mm dan EVA foam. Dan bracket ini berfungsi sebagai dudukan sensornya nanti. Pasang bracketnya ke dalam cangkang drumnya seperti ini. Agar mudah kita atur naik turun bracket sensornya, saya menggunakan mur seperti ini. Jadi dengan mur ini kita tidak perlu kunci untuk mengencangkan atau mengendorkan murnya. Yang dimana untuk mengatur naik turun sensornya nanti, atau mengatur tingkat sensitivitasnya. Untuk sensornya saya menggunakan piezo 27 mm. Solder kabel konektor pada piezo. Untuk warna kabel sengaja saya balik. Saya letakkan dan tempelkan piezo dengan double tape pada bagian holder ini. Karena piezo ini berada jauh dari drum headnya, jadi saya gunakan EVA foam seperti ini untuk menghantarkan getaran. Selain itu, EVA foam ini juga bisa melindungi piezonya agar tidak berkontak langsung pada head drumnya, yang kemungkinan bisa merusak bagian keramiknya. Setelah saya amplas EVA foamnya, saya tempelkan EVA foam ini di atas piezonya dengan double tape. Di proses selanjutnya, saya akan membuat rangkaian soket piezo yang dihubungkan ke modulnya nanti. Di sini saya sudah membuat dua rangkaian. Jadi selain rangkaian untuk soket piezo, di sini saya juga membuat rangkaian trigger untuk rim shot atau zona 2 dan 3. Kalian bisa pause video ini untuk melihat detail rangkaiannya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dan seperti biasa untuk membuat rangkaian ini menjadi PCB, saya akan mencetaknya di PCBWay.com. Karena di dalam file Gerber yang saya buat ini ada dua desain yang berbeda, jadi saya akan ubah bagian ini menjadi dua. Dan sisanya kita lakukan seperti pada biasanya. Oke, setelah beberapa hari yang ditunggu-tunggu, sampai juga akhirnya. Langsung saja kita unboxing. Di sini kita mendapatkan stiker PCBWay yang cukup besar. Kita juga mendapatkan beberapa stiker anniversary yang ke-10 dan beberapa stiker PCBWay yang kecil.
Untuk hasil kedua PCB ini hasilnya tidak perlu diragukan lagi. Hasilnya selalu bagus. Dan buat kalian yang ingin mencetak PCB custom seperti saya ini, kalian bisa mencetaknya di PCBWay.com. Karena kalian bisa mencetak PCB mulai dari $5 untuk 10 keping PCB. Lengkapnya kalian bisa kunjungi link di deskripsi video ini. Oke, tahap selanjutnya kita rakit semua komponen pada PCB. Untuk PCB rim shotnya, saya beri bantalan dari EVA Foam. Tempelkan EVA Foam pada PCB dengan super glue. Jika sudah kita rakit PCB soketnya, kita bisa letakkan ke dalam cangkang seperti ini. Untuk membuat bagian rim drumnya, saya menggunakan triplek 12 mm. Buat lubang pada bagian tengah triplek dan pasang sebuah baut. Untuk memotongnya, saya menggunakan mesin router. Setelah itu kita amplas rim drumnya. Selanjutnya buat 6 buah lubang dengan ukuran 4,5 mm. Jika sudah, kita bisa cat hitam. Pasang bagian mesh headnya dan rimnya pada cangkang drum. Untuk mengencangkannya saya menggunakan baut panjang dan mur M4. Kita juga bisa mengatur tension mesh head yang kita mau dengan mengencangkan bautnya. Untuk zona 2 dan 3, di sini saya sudah menyiapkan kabel konektor.
Solder kabel konektor ini pada PCB zona 2 dan 3. Saya menempelkan PCB ini dengan super glue. Untuk melindungi PCB-nya saya gunakan EVA Foam 3 mm ini. Dan kita bisa hubungkan semua kabel konektor pada PCB. Untuk melakukan tes drum atau snare elektrik ini, saya hubungkan pada modul drum Yamaha DTX 502. Kelebihan drum elektrik yang saya buat ini dibandingkan drum yang saya buat sebelumnya adalah selain memiliki 3 zona suara, karena bagian headnya terbuat dari mesh atau kain, jadi lebih silent dibandingkan drum yang saya buat sebelumnya. Dan tentunya stick yang kita pukul jadi lebih memantul karena kita bisa atur headnya. Oke guys, sekian video kali ini. Dan project drum ini masih belum selesai, karena nantinya saya akan membuat juga simbol 3 zona ahead-nya dan membuat drum ini dapat bercahaya setiap kali kita pukul. Jadi tunggu project drum selanjutnya. Dan juga terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.